Baik, kita bersama lagi dengan Mas Riko Hutama, teman-teman semua. Sehat ya Mas Riko ya? Sehat, Ya. aman. Kemarin tuh ada atau salah satu orang yang protes Mas Riko. Protes ketika kemudian kita diskusi tentang semua adalah wajah Tuhan gitu. Nggak terima gitu kan. Ya sebelum ngetik panjang-panjang langsung aku blok aja gitu nomornya gitu kan. Aku pengen mulainya dari sini sih tentang semuanya adalah wajah dari Tuhan gitu ya. Ini penting untuk kemudian di breakdown secara lebih mendalam lagi Mas Riko supaya kemudian teman-teman itu paham secara komprehensif gitu. Tuhan itu apa, ketuhanan itu apa gitu. Silakan Mas Riko. Oke. Jadi gini, kayak laut itu kan air kan. Jadi ibaratkan ketuhanan atau kesadaran itu adalah lautan atau air. Kemudian ombak itu kan berarti adalah fungsionalitas dari air kan, gerakan kan. Gerakan dari air. Artinya ombak adalah ekspresi dari air kan, bentuk dari air. Nah, apa yang disebut sebagai tanpa bentuk adalah airnya atau lautannya. Artinya, secara garis besar berarti ombak adalah wajah dari laut, ya kan? Semua ombak, bukan salah satu, tapi semua ombak. Artinya semua. Nah, ketika kita paham bahwa segala sesuatu adalah wajah Tuhan atau gerakan dari kekosongan atau gerakan dari kesadaran, maka ya tidak ada satupun yang bukan Tuhan. Semuanya Tuhan. Bahkan sesuatu yang kita anggap itu adalah buruk, atau secara ranah pikiran kita anggap hal negatif, itu juga salah satu ekspresi dari ketuhanan. Karena tidak ada satupun yang bukan Tuhan. Itu kan, gampangnya kan gitu kan. Kalau kita bilang bahwa ada sesuatu yang bukan wajah Tuhan, berarti Tuhan tidak esa. Iya kan? Gampangnya kan gitu. Berarti semuanya adalah wajah Tuhan. Atau kalau misal di ajaran Tantra, itu seringkali bilang gini, jadi dunia seisinya manusia, hewan, tumbuhan, terus batu, terus apapun, gunung, dan apapun itulah. Seluruh semesta adalah bentuk mimpi dari ketuhanan. Jadi ketuhanan yang sedang bermimpi membentuk fenomena seperti sekarang. Jadi semua yang tampak maupun yang nggak tampak adalah ekspresi dari ketuhanan. Oke. Berarti nggak salah dong kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa kalau di konsep Islam kan kemanapun engkau menghadap disitulah wajah Tuhan, gitu ya Mas Riko? Benar, itu Rumi kan yang bilang. Rumi ya, nah, iya. Kan Rumi. benar kan? Iya. Kemanapun engkau menghadap disitulah wajah Tuhan. Wajah Tuhan, kemanapun, mau itu sampai ngadep ke Joko, mau itu ngadep ke Mas Tayyip, Amrosi ya sama aja. Om Rosi, omnya Mas Hendra. Tapi ngomong-ngomong ya soal Tuhan, ini kan kita kalau bicara Tuhan kan nggak lepas dari yang namanya keyakinan, gitu ya, Mas Riko ya. Kira-kira Tuhan yang dipahami Mas Riko itu kan yang jelas kalau aku selama ini wawancara kan nanggepnya kan beda sama Tuhan yang dipahami oleh sebagian banyak orang gitu. Ada yang memahami bahwa manifestasi dari Tuhan disebut sebagai sosok yang tercerahkan yang bernama Yesus atau Isa gitu kan. Yesus namanya Tuhan Yesus kalau teman-teman di Kristiani gitu. Tapi kemudian ada juga yang mendebat gitu loh, kalau kemudian Tuhan yang dianggap sebagai Yesus itu dianggap sebagai Tuhan, bisa nggak dicek dia lahirnya di mana? Jangan-jangan lahirnya di bumi gitu loh. Mana mungkin kemudian Tuhan lahir pada suatu tempat yang mendahului keberadaan Tuhan itu sendiri gitu. Nah, itu gimana Mas Riko? Oke, jadi gini. Jadi konsep dualitas pertama itu kan baik dan buruk kan, positif negatif kan. Jadi ada dualitas yang lebih dalam, yaitu tentang aku dan bukan aku, atau Tuhan dan ciptaan, atau pencipta dan ciptaan. Itu dualitas terdalam. Nah, ketika ada aku dan bukan aku, otomatis ada rasa tidak aman. Kita akan melindungi diri.
Jadi ya tinggal disadari. Jadi ini agak-agak tricky memang. Ya ketika kita, intinya gini, intinya semua apapun yang kita tahu tentang Tuhan itu adalah konsep. Cobalah ketika semua konsep disadari sebagai konsep, yang tersisa kira-kira apa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa kan? Makanya Gautama seringkali bilang ketuhanan adalah kosong. Jadi ketika sampean menganggap bahwa karma itu konsep, terus Tuhan itu konsep, jiwa itu konsep, reinkarnasi konsep, samskara konsep, samsara konsep, apapun konsep, yang tersisa adalah nggak ada. Ketika sampean nggak terlalu banyak memikirkan sesuatu, sampean hening. Di situ sampean mengalami subjektivitas dari ketuhanan, bukan sifat objektifnya. Jadi semuanya adalah wajah Tuhan, gerak dari ketuhanan tanpa terkecuali, meskipun itu adalah hal yang buruk. Jadi semesta ini memang adalah dunia atau panggung sandiwara dari ketuhanan, iya kan? Kalau sampean memang mengalami benar-benar tahu, sadar, itu akan tersibat dengan jelas bahwa dunia adalah lila atau permainan. Jadi sampean nggak akan begitu serius dalam kehidupan, nggak akan puyeng lah. Jadi kayak sesuatu yang terjadi buruk, atau contoh gini lah. Misal Mas Hendra misal hidup di Korea ya, Korea Selatan lah misal. Iya. Terus Mas Hendra kecelakaan, itu buruk atau baik? Buruk baik bagi siapa? Bagi Mas Hendra lah, waktu itu. Buruk lah. Buruk kan? Terus 2 minggu setelahnya, ternyata perang sama Korut. Orang yang patah tidak didaftarin, berarti termasuk baik apa buruk? Baik. Baik kan, ya cuma secara garis besar kan kita aslinya nggak ada baik buruk kan. Baik buruk hanya konsepsi di area pemikiran kan, tapi di area lautan atau area kesadaran ya wis kayak gitu intinya. Nggak ada apapun kan. Karena baik dan buruk hanya sandiwara dari yang ada. Dan salah satu cara supaya kemudian kita benar-benar bisa mengalami diri yang sejati, bukan diri yang palsu, ketika kemudian pikiran udah mati, pikiran udah jeda. Pikiran udah jeda. Kita hanyut dalam sebuah kekosongan, hanyut dalam sebuah keheningan gitu. Apapun tekniknya, tapi ketika Apapun kemudian itu tekniknya. terjadi gitu, ya itu gitu ya. Tapi ini, kenapa kok di semua agama itu hampir pasti ajaran utamanya pasrah? Iya. Tapi yang dipasarkan keliru. Kan pasti yang dipasarkan kan masalahnya, terus emosinya, Iya. terus apanya, terus misal istrinya dipasarkan atau suaminya dipasarkan. Tapi yang benar adalah kita menyerahkan diri kita sendiri. Ketika kita menyerahkan diri kita sendiri, yang tersisa apa? Nggak ada. Kosong. Jadi ajaran puncak semua agama itu memang pasrah, tapi yang dipasrahkan adalah diri kita yang sensasi keterpisahan itu, diri identitas atau diri individualitas. Bukan masalah-masalah. Bukan masalah-masalah. Bukan hutang. Gitu ya. Karena kalau tidak ada diri, maka ya hutang bukan suatu masalah kan, cuma tayangan yang lagi lewat kan. Contoh memasrahkan diri yang identitas itu gimana Mas Riko? Gampangnya gini, kita bicara yang real aja lah. Yang bikin sampean yakin kalau sampean terpisah dari Mas Tayyip apa? Ya, karena... Oh, ini aku Hendra, ini Tayyip. Apa yang bikin sampean merasa? Nama, bentuk. Nama. Kalau sampean amnesia nggak tahu namanya, yang membedakan apa kira-kira? Yang bikin sampean yakin, oh ini aku, itu bukan aku. Apa Mas? Rasa aja. Rasa kan? Kayak ada sensasi sampean di tubuh, terus yang ini di luar tubuh kan? Berarti kan sampean bisa merasakan ini ada sensasi di luar kosong. Kok tambah pinter, aku tambah goblok ya. Iya, bagi ceritanya. Nyimak dia berarti. Nyimak berarti. Iya, berarti kan ada kontras kan? Ada kontras kosong, terus ada sensasi yang padat. Artinya berarti adalah sampean ketika sampean bisa mempersepsi yang kosong, berarti sampean adalah kekosongan itu sendiri. Kemudian sampean menyadari sensasi yang padat ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melarutkan sensasi yang padat ini, terutama di area sekitar kulit. Cuma itu doang aslinya. Semua cara pasti terkait dengan pelarutan sensasi padat di sekitar tubuh.
Oke, 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 oke. Nah, ini nih Mas Riko, aku tuh kebetulan udah lama ya mau tanya ini tuh agak sungkan gitu kan. Ini pertanyaan banyak teman-teman karena Mas Riko itu kan kemana-mana, jadi ketika kemudian teman-teman ngasih testimoni segala macam itu, salah satu narasumber yang disebut keren itu Mas Joko, itu Mas Riko, salah satu ya, salah satu yang paling keren ya dari sekian yang hadir di Ngaji Roso itu Mas Riko gitu. Ini pertanyaan bagi teman-teman yang baru belajar, itu rata-rata yang baru belajar loh ini ya. Mas Riko tuh agamanya apa gitu ya. Jadi aku tuh pengen tanya, yaudah aku nanti tanya dong kira-kira di KTP itu agamanya apa gitu kan ya. Gimana Mas Riko kalau teman-teman banyak yang penasaran dengan agamanya Mas Riko tuh apa gitu. Apa sih Mas agamamu Mas? Di KTP. Di KTP. KTP ku baru hilang minggu lalu. Nanti request saja yang baru gitu mau. KTP-nya hilang ya teman-teman. Tapi kalau secara KTP ya Islam sih. Islam ya KTP ya. Oh ada yang nebak kejawen agamanya kan? Kita masa kecil kan suruh baca macam-macam gitu. Oh, Gimana? Jadi gini, masa kecil itu nenekku itu kan kita hidup ada banyak keluarga gitu kan, sekitar mungkin 3 atau 4 lupa. Jadi satu rumah, kan biasanya anak kecil kan, ada 5 cucunya lah. 5-5-nya, termasuk aku ya, itu kan pasti ngaji kan. Iya. Lah giliran aku ngaji, pasti aku dipanggil. Kok sini, dikasih uang. Waktu itu 100 perak udah banyak kan. Ini jajan-jajan cilok aja, nggak usah ngaji gitu. Atau mancing-mancing wis bebas sama cakmat gitaran. Nggak usah ngaji gitu. Nggak usah ngaji. Nggak usah ngaji. Sama cakmat gitu loh. Ya usah aku manut kan. Wah, oleh jajan rek lumayan rek. Kan gitu kan. Anak kecil kan gitu kan. Iya. Nah, sebagai gantinya aku disuruh dikasih kayak Al-Qur'an tapi ada terjemahannya. Baca terjemahannya aja, nggak usah Arabnya. Percuma kamu tahu Arabnya tapi nggak terjemahannya, itu percuma kok gitu. Terus dikasih Genesis, terus dikasih Injil. Ya itulah pokoknya. Itu siapa yang ngasih? Nenek? Nenek. Oh, keren amat ya neneknya ya. Nenek Punya Injil juga. punya Jangan aneh. Injilnya. Itu orang mana neneknya? Solo? Jogja. Orang Jogja. Oke. Terus gimana? Apanya? Ketika dikasih Injil, terus baca terjemahan, terus kelanjutan ceritanya gimana? Iya tak baca. Ya tak baca waktu itu ya paling apa ya, lewat pikiran doang ya, nggak nyantol gitulah. Tapi ya dibaca terus. Soalnya kan kalau kita baca terjemahannya itu kisahnya bagus-bagus aslinya. Kayak seru lah. Baca kitab itu menurutku hal paling seru sih. Karena kisahnya itu bagus-bagus. Kayak misalnya di Al-Quran nyeritain Nabi Ibrahim, terus nah banyak lah. Terus di Injil nyeritain paling ya Yesus kan, Abraham. Terus di Genesis ya terkait Abraham sih. Terus Buddha ya paling yang paling susah aslinya kitab Buddhis. Terus terang. Heart Sutra, Diamond Sutra itu gak mudeng aku. Sampai SMA baru, oh ternyata gini. Soalnya kan bukan berupa cerita kan, tapi berupa kayak sutra-sutra yang itu apa ya, langsung gitu loh. Langsung dan kayak ya ini dipraktekkan. Tapi kalau di kitab lain kan itu kan kayak puisi kan, prosa kuno kan. Prosanya bagus, memang bagus, tapi kayak apa ya, berupa hikayat ya memang. Iya, hikayat. Kayak kita dikasih cerita terus disuruh ngambil hikmahnya apa gitu, disuruh mikir. Nah, karena anak kecil kan suka baca cerita-ceritanya kan, ya akhirnya aku lebih suka baca Al-Quran, terus baca Injil, terus kayak Heart Sutra, Diamond Sutra nggak begitu sih. Baru setelah masa SMA baru sering baca itu. Ketika kemudian literasinya dari remaja kan udah apa tuh namanya lintas kitab suci gitu ibaratnya gitu. Terus kemudian pada saat mungkin dulu kan pernah mengkomparasikan, terus kemudian ngambil sebuah konklusi gitu. Titik persamaannya sebenarnya di mana Mas Riko? Persamaannya sama aja. Semuanya sama. Ajaran puncaknya sama. Pasrah. Ajaran puncaknya pasrah. Jadi kita memasrahkan diri, individualitas kita ke sesuatu yang kita anggap itu ketuhanan.
Bukan Tuhan. bukan Tuhan. Oke. Kita anggap ke sumber dari segala Sumber dari segala sumber. Sumber dari oke. segala Jadi Mas sesuatu. Riko percaya sumber dari segala sumber itu ada. Nggak perlu percaya kan, kita Nggak perlu alami. percaya, Total, dialami ya. kan? Ketika sampean ning kan sampean ngalami. Oh iya. Atau gampangnya gini wis. Ketika sampean tidur wis. Misal semalam tidur kan, sampean mimpi enggak? Semalam sih nggak. Enggak kan? Sampean tahu dari mana kalau nggak mimpi? Ya tahu aja. Kan sampean tidur. Tapi kan Mm-mm. biasanya kalau kita kemudian mimpi gitu ya inget aja gitu. Kalau nggak mimpi sampean ingetnya apa? Kayak kosong kan? Kosong. Hitam gitu kan? Berarti kan sampean nggak tidur kan? Sampean ngeliatin kalau layarnya kosong. Oh iya. Berarti kan sampean bukan tubuh kan? Itu kan bukti konkret kan? Oke, sip. Terus ketika sampean, oh semalam aku mimpi, sampean kan tahu kan? Iya. Oh semalam aku mimpi ini. Mungkin 1 jam setelah bangun tidur sampean ingat, tapi ketika siang hari mungkin udah lupa. Tapi sampean tahu kalau mimpi. Berarti kan sampean yang tahu dan sampean bukan yang bermimpi kan? Itulah bukti bahwa kita sebenarnya Adalah bukan tubuh fisik, bukan emosi, bukan pikiran, tapi kita adalah nggak ada kita. nggak ada kita. Nggak ada kita. Adanya ya itu. Nggak bisa disebutkan. Disebut kita juga salah, disebut aku juga salah, disebut dia juga salah kan? Iya. Nggak ada nama yang pantas. Nah, oke. jadi memang perlu pelan-pelan. Jadi awal-awal kita perlu sadar di dalam keadaan bangun, kemudian di keadaan tidur, pelan-pelan itu akan merembes. Pelan-pelan kita akan sadar ketika bermimpi. Biasanya kan kita taunya kalau semalam mimpi kan ketika udah bangun kan. Nanti pelan-pelan kita sadar ketika mimpinya ada. Nah itu lama-lama ketika nggak ada mimpi, kita akan sadar. Biasanya loncatannya adalah kita bingung biasanya. Ketika kita mulai beberapa kali sadar ketika mimpi, kita biasanya otak kita agak ngeblank. Ngeblank kenapa? Karena kita mulai meragukan kenyataan ketika kita bangun. Misal kita mimpi jadi landak, ya kan? Terus kita bangun, kita mungkin bingung. Aku yang asli yang mana? Jangan-jangan aku yang asli landak yang sedang bermimpi jadi Riko, kan nggak ada yang tahu. Ya kan? Karena sama-sama sadar. Waktu bangun, seenggaknya kita sedikit sadar. Waktu tidur, kok aku lebih sadar? Berarti aku yang asli yang mana? Itu mulai bingung lah. Nah, nanti terjawab ketika pelan-pelan, ketika nggak ada mimpi, kita tetap sadar. Oh, berarti bukan dua-duanya. Itu pengalaman aktual. Oke, ini advance ya. Enggak gampang itu. Enggak serius, ini advance sih kalau menurutku. Jadi karena bukti bahwa kemudian ini advance ya nggak semua orang kemudian ngeh ya Mas Joko. Jujur kan memang kenyataannya seperti itu. Loh iya. Sing mumet sak pirang-pirang lho ngrungokno Mas Riko iku. Sumpah ya. Iya. Nah, apa sih tipsnya dari Mas Riko gitu ya? Sampai-sampai kan gara-gara saking mumetnya itu orang-orang kayak Pak Tris itu wis lah mending aku privat aja lah sama Mas Riko gitu kan ya. Teman-teman kan banyak kan yang wis lah aku daripada bingung-bingung gitu, daripada misalnya ikut kelas banyak orang. Kayak yang tanggal berapa di Bandung? 19 Januari. Tanggal 19 Januari gitu ya. Jadi teman-teman yang bener-bener mumet gitu, wis mending aku privat aja sama Mas Riko. Tapi hasilnya mantap sih setelah privat memang dari testimoninya Pak Tris. Aku kan sekarang kontak terus sama Pak Tris gitu kan ya. Iya. Iya sih. Jadi apa tipsnya dari Mas Riko pada saat teman-teman itu kayaknya belajar spiritualnya tuh baru dari sisi basic gitu Mas atau intermediate. Kalau Mas Riko kan langsung melepaskan semua keinginan dan lain sebagainya gitu. Dan menurutku sih dua-duanya kok bener gitu Mas Riko. Artinya gini, kita kan yang baru belajar misalnya kayak aku gitu kan. Aku misalnya kalau pengen apa-apa gitu kan, aku pengen percaya terjadi gitu kan. Sering-seringnya kan kayak gitu. Nggak tahu ini salah apa enggak ya. Tapi di suatu momen, ketika kemudian aku melepaskan, membuang semua keinginan itu justru malah ya semuanya jadi lebih mudah gitu. Artinya kan yang dulu itu juga benar, yang ini juga benar gitu. Nah, di fase teman-teman yang belum bisa mengalami melepaskan semua keinginan segala macam itu tipsnya dari Mas Riko gimana? Mirroring. Mirroring. Gampang sih kalau kalian mau mirroring tuh gampang lah. Jadi ada teman kita ya,
Pemari Bekasi ya. Iya. Jadi itu kita udah temenan itu dari 2016. Kita ada grup kan sama Om Joko. Banyak lah, ada 200-an orang lah. Dari 2016 sampai 2022, dia itu baca bukuku berulang kali, tapi nggak paham. Prakteknya itu kayak agak kocak, agak salah gitu lah. Kayak agak salah kaprah gitu lah. Kemudian istrinya yang nggak tahu apa-apa tentang kesadaran, dia mirroring sekali doang. Dan tahu. Lebih sadar daripada suaminya waktu itu. Sama ini bersejiwa loh. Sama berjiwa. Jadi dia belajar mirroring kemudian berjiwa. Memang yang lebih gampang untuk sadar itu memang lewat seks. Karena manusia lahirnya lewat seks kan. Nggak mungkin Om Joko bapak ibunya lagi main dakon terus Om Joko merojol kan ya nggak mungkin kan. Jadi lewat seks itu menurutku jalur paling mudah sih. Karena apa? Karena kita lahir dari seks, tentu saja sel kita kan berarti asalnya adalah dari sel seks kan. Sperma gabung sama ovum. Kemudian jadi sel seks, diploid kan. Kemudian itu membelah diri. Kemudian berdiferensiasi, berspesialisasi, membentuk semua organ dan jaringan kan. Akhirnya muncullah tubuh fisik ini. Tapi secara esensial, tubuh kita masih esensinya sel seks kan. Artinya, kalau kita masih ada dogma bahwa seks itu adalah hal yang kotor, berarti kita sedang melawan tubuh kita sendiri. Akhirnya ya wes, pasti menderitalah kita. Jadi, salah kaprahnya gini Mas Hendra biasanya. Kita mengira kalau masyarakat itu mengira kalau menikah, sebuah surat nikah itu bisa melunturkan dogma seks yang tertanam puluhan tahun di kepala. Padahal enggak. Surat doang nggak bisa ngelunturin. Jadi banyak orang setelah nikah, dia tetap memandang seks itu sebagai hal yang kotor. Bahkan kebanyakan orang beranggapan bahwa setelah menikah, kalau tanpa seks itu alim lah orang. Itu kan agak aneh kan? Jadi memang kita perlu suatu cara atau teknik untuk meruntuhkan dogma seks, terutama bagi kalian yang sudah nikah. Kalau belum nikah, it's okay lah. Memang terkadang perlu kan. Karena kalian masih remaja, mungkin kalian belum tahu apa yang kalian akan lakukan, daripada kalian terjerat di free sex, lebih baik kalian kena dogma. Tapi setelah kalian menikah ya, alangkah lebih baiknya kalau kalian melepaskan dogma seksual kan. Jadi kehidupan kita jadi lebih bebas. Nah ketika dogmanya bebas, kita akan lebih sex free. Beda sama free sex ya. Sex free ya. Oke. Bedanya apa Mas? Kalau free sex itu kan kita rentan ganti-ganti pasangan kan. Tapi kalau sex free kita itu seksnya total. Oke, seksnya total, kita tanpa dogma. Jadi ketika seks itu kita relax. Ketika kita seks relax, kita total. Seks yang awalnya itu nggak total. Jadi kalau kita terdogma ya, kita ada dogma terus menikah dan dogmanya masih nyentel, itu seks yang aslinya cuma di area kelamin akhirnya pindah ke kepala. Akhirnya kita kepikiran seks terus. Akhirnya kita obsesi ke seks. Contoh, akhirnya kita ya secara bawah sadar kita kerja itu untuk seks. Terus kita bisnis untuk seks, tahta untuk seks agar dapat seks yang lebih banyak atau yang lebih enak lah. Jadi tanpa sadar hidup kita akan terobsesi pada seks karena seks yang aslinya di area kelamin itu pindah ke kepala karena kalian tekan. Karena ditekan, kalian anggap penis kalian, vagina kalian itu adalah benda asing yang tidak seharusnya ada di tubuh kalian. Akhirnya energi seks itu malah pindah ke kepala. Akhirnya kalian kepikiran terus. Tanda-tanda orang yang represi seksnya parah itu adalah ketika sampean ngobrol sama lawan jenis. Sampean nggak niat apa-apa nih, sampean ngobrol doang. Tiba-tiba kelintas bayangan seks. Itu berarti represinya sangat parah. Dan hampir semua orang yang ikut di berjiwa itu mengakui ketika ada dogma seks, proses seperti itu terjadi. Bahkan Sinta juga itu ngalamin. Dia lagi ngobrol, ini dia masih SMA, dia ngomong sendiri. Dulu waktu aku masih SMA itu aku nggak ada niat apa-apa, nggak ada pikiran apa-apa. Terus aku kan lagi guru nerangin kan, tiba-tiba dia kebayang hubungan seks sama gurunya. Kan ya
aneh kan? Nah, hal-hal semacam itu akan sering muncul. Karena pada dasarnya opsi seks itu akhirnya naik ke kepala. Karena yang di sini tidak diakui. Jadi bagi kalian yang belum menikah, coba mirroring aja. Disadari dogma-dogma seksnya, dan itu akan lebih baik kehidupan kalian. Dan kalian mungkin hampir pasti tidak akan terjerat ke free sex. Yang penting kan itu kan. Iya. Tapi lebih pada kalau kita udah paham malah sex free gitu ya, Mas Riko ya. Betul. Oke. Mas, ini ada sebagian teman yang masih bingung untuk membedakan antara mindfulness dan awareness. Ya, itu tuh bedanya apa sih, Mas? Katanya kalau mindfulness itu kan sadar objek, kalau awareness sadar subjek. Nah, itu penjelasannya gimana? Oke, jadi ini. Jadi mindfulness itu tahap awal dari open awareness. Mindfulness dulu, baru open awareness. Yang tertinggi itu sadar bahwa sadar gitu ya. Oh, oke. Jelaskan dulu dari mindfulness dulu. Mindfulness. Tapi biasanya ketika kita terlalu lama di mindfulness, kita akan terjebak di berusaha sadar objek. Jatuhnya konsentrasi, capek. Iya. Capek. Fokus kan tetepannya. Capek bener. Contoh, sampean mindfulness di area nafas, sampean berusaha menyadari nafas. Lama-lama capek. Karena sampean berusaha menyadari nafasnya, tapi tidak menyadari Mas, ya. ruang di mana nafasnya terjadi. Kayak nggak natural gitu, kayak dipaksakan gitu kan. Tapi wis lumayan sih aslinya. Lumayan. Iya, wis lumayan. Cuma kalau sampean praktekkan terus dan sampean tidak segera bergeser, ngeluh deh sampean. Iya. Jadi awal-awal kalau vipassana itu kan sampean menyadari nafasnya. Harusnya dia setingkat lagi naik, menyadari ruang di mana nafas terjadi. Menyadari ruang di mana nafas terjadi. Oke. Kalau di tantra itu ada 4 tahapan. Yang pertama kalian sadar nafas keluar dan nafas masuk. Yang kedua kalian sadar jeda antara nafas keluar dan masuk. Jadi 4 titik. Oke. Yang ketiga kalian lebih memperhatikan jedanya dibandingkan nafasnya. Yang keempat kalian sadar bahwa jeda adalah ruang. Bingung kan? Bingung, Mas. Itu perlu dipraktekkan dan itu agak lama. Aku praktek itu mungkin setahunan. Yang pertama dulu ya, alon-alon Mas. Yang pertama, yang pertama sampean sadar nafas nih. Oke, keluar masuknya nafas, kan. Keluar masuk nafas, sampean sadari. Itu paling ketika kalian lakukan seminggu, itu kalian udah agak enakan. Yang pikiran kalian kemana-mana jadi agak nyatu lah. Turu ya luwih gampang. Turu lebih gampang. Kan? Nah, ketika itu sudah mulai terjadi, kalian sudah mulai rileks, kalian harus segera geser. Kalau kalian teruskan, itu tambah padat lagi nanti, tambah parah nanti. Oke. Sip. Ini keren nah, nih. Sumpah. Kemudian tahap kedua, kalian sadari jeda antar nafasnya. Jeda antar nafas berarti di tengah-tengah pada saat kita nggak ngeluarin atau nggak menghirup nafas kan. Tapi bedakan antara menyadari jedanya dengan berusaha membuat jeda. Itu yang tricky. Yang bikin aku lama itu. Sampai setahun. Membuat jeda sama bener-bener jeda, menyadari bener-bener jeda gitu ya. Karena kalau kalian membuat jeda, itu kalian buat-buat nafas kalian. Ketika kalian membuat-buat, kalian nggak akan sadar. Cuma seakan-akan sadar. Nah, pelan-pelan, kalian akan lebih memperhatikan jedanya dibandingkan nafasnya. Nanti pelan-pelan lagi, ruangnya akan tersadari bahwa jeda sebelumnya adalah ruang. Nah, ini gimana penjelasannya nih? Yang ketiga ini? Nggak ada penjelasannya. Jeda adalah ruang. Jeda adalah ruang. Itu harus praktek, nggak bisa dijelasin. Ini sama peripheral apa bedanya? Ketika kalian peripheral, kalian langsung ke open awareness. Berarti ini masih di bawahnya peripheral. Kalau peripheral langsung ruangnya. Kita mengalami ruangnya gitu kan. Dan hanya perlu dibiasakan peripheralnya. Oke, tadi coba yang pertama tadi kan sadari gitu ya, mindfulness nafas kan, keluar masuk. Yang kedua kemudian jedanya nafasnya. Jadi ada 4 titik. Oke. Masuk, jeda, keluar, jeda. Oke, masuk, jeda, keluar, jeda. Kemudian di tahap ketiga, itu jedanya, ketika kalian di tahap kedua kalian sadar jeda, itu tanpa sadar jedanya itu jadi lama.
bisa sampai semenit. Tapi kalian tanpa usaha. Oke. Kemudian di tahap keempat, kalian baru sadar kalau jeda itu adalah ruang. Entah ada nafas atau nggak ada nafas, ruangnya tetap ada. Oke. Gampang. Jadi gampang langsung very viral aja. Iya. Iya kan? Yang gampang langsung very viral aja. Very viral eyes, very viral auditory, very viral tubuh gitu kan. Dan itu kan di letting in, udah diajarin ya. Yang bingung nanti silakan privat atau ikut kelas aja. Mas Riko selalu menekankan gampang-gampang gitu ya. Gampang beneran nanti teman-teman pasti akan sampai pada satu titik semudah ini ya ternyata. Tak pikir biyen ruwibet gitu kan ya. Iya kan Mas ya? Iya. Gampang. Oke, aku coba geser ke pertanyaan teman-teman. Assalamualaikum Mas Hendra, sehat? Alhamdulillah sehat. Boleh minta tolong detail pertanyaan, bagaimana caranya percaya penuh dengan semesta kalau kita itu nggak kerja, sementara kita udah di dogma, kalau nggak kerja ya nggak makan. Terima kasih banyak sebelumnya Mas Hendra. Ini teman dari ini Bu Nur Aini mungkin ya. Jadi rumahnya kalau nggak salah di Jakarta lah ya. Gimana Mas? Oke, jadi gini. Dogmanya masyarakat itu bilang bahwa kalau nggak kerja kita nggak dapat uang. Ya kan? Itu dogma utama. Dan banyak orang nggak kerja tapi uangnya banyak. Ya. Banyak juga orang kerja uangnya dikit. Oke, iya. Contohnya Bapak Joko. Atau inilah, tak ceritani dulu kisahku lah. Ini, kan aku jarang-jarang ceritakan. Jadi mamaku itu seneng banget beli strawberry Korea itu loh. Kalau di Bali di Pepito, kalau di Surabaya mungkin papaya. Kalau di mana itu di Malang biasanya di Superindo. Itu kan harganya 400-an kan. Mungkin zaman dulu 300-an, sekarang 400-an. Nah, karena aku anak pertanian, aku tahu itu harganya aslinya cuma 30.000. Nah, aku nggak nyaman dong, ya kan? Gara-gara mamaku sering beli itu. Mungkin seminggu sekali, kadang ya 2 minggu sekali, intinya sering lah. Dan aku nggak nyaman, sama dibujuk ibu, itu regane 30.000. Kan gitu kan? Yeah. Nah, setelah berkali-kali, kok ya aku deh yang salah deh kayaknya. Kayaknya ada sesuatu emosi yang dirangsang yang belum selesai di dalam diriku. Akhirnya aku waktu itu ke Superindo setiap hari selama seminggu. Tak sadari wis aku gak tuku Mas Hendra wis. Iya. Gak bawa uang, emang saya gak bawa uang memang. Bawa wis isine wis ben metu isine kan gitu, malunya ben keluar. Tak liatin itu. Jadi selama 5 menit tak liatin, besok balik lagi. Jadi selama seminggu. Setelah seminggu rasanya netral, ya udah aku nggak balik lagi. Terus mamaku tetap beli anu dan aku nyaman-nyaman aja. Nah, ketika nyaman-nyaman aja, nggak lama dari itu, aku baru sadar kalau ada channel Bisitua. Yang awalnya itu udah ada pemasoknya, ada suppliernya, ada penerimanya. Jadi kalau dia butuh, dia tinggal ngomong ke aku tinggal manggil ini. Ternyata udah ada semua. Ya udah. Kan Bisitua banyak kan, dapatnya kan. Mungkin setahun bisa M lah. Nah, dari situ doang. Kan ya kita nggak ngira lah itulah. Iya. Atau juga ada ceritanya Kek Queen ya dari Bali. Jadi Kek Queen itu alumni kita angkatan pertama sebelum ngaji Roso ya. Sebelum ngaji Roso. Jadi dia itu sudah di grup kita sejak 2021. Jadi ceritanya gini. Dia tuh tak suruh sadari aja. Pokoknya apapun yang terjadi disadari aja gitu. Jadi ketika dia kan nggak kerja, suaminya juga nggak, sadari aja gitu. Terus suatu ketika dia dipecat dari pekerjaannya, tak suruh sadarin aja. Waktu itu kan aku liburan di Bali kan, tahun berapa itu ya? 2022. Aku kan di Bali 4 bulanan kan. Orangnya ke aku, Mas, piye aku dipecat ya? Yus gak apa-apa dipecat tapi piye ngono kan. Terus disadari aja gitu. Disadari setelah dia sadari 3 bulan, bagi orang 3 bulan itu kan lama kan.
Tapi di ruang kesadaran itu nggak ada lama, nggak ada cepet. Oke. Kalau kalian sadar ya udah kalian tinggal ya nikmati hidup, nggak perlu kalian tunggu-tunggu. Selang 3 bulan tiba-tiba ada orang ngontak, dia di kafe, tiba-tiba ada orang nawarin jadi manajer hotel, manajer villa ya, manajer villa. Jadi dia mengelola beberapa villa. Berarti pendamanya atau perasaannya mulai geser nih. Terus nggak lama, serang 3 bulan dia dipecat lagi. Dipecat lagi, yang awalnya gajinya udah 20 juta, sekarang dipecat lagi. Bingung lagi dong. Oh berarti emosimu belum luntur semua, kayak ya udah diterusin aja gitu. Nah nggak lama setelah itu, selang 2 bulan, dia lagi jalan-jalan di Canggu kalau nggak salah. Tiba-tiba ada bule tanya, Mbak, ada tanah dijual nggak di daerah sini? Oh nggak tahu Pak, tapi coba minta nomornya nanti tak hubungi. Sampai sekarang dia jadi makelar dan uangnya banyak, ratusan. Dulu padahal gajinya paling cuma 3 jutaan ya. Nah itu kita nggak tahu, ini yang kita nggak tahu frame-nya kemana. Udah dinikmati aja, kalian sadari sensasinya, perasaannya kalian nikmati. Gampang hasilnya. Butuh nyali untuk kemudian melawan dogma itu, mesisan sekalian gitu loh maksudnya. Mesisan gitu loh ya. Iya, sekalian gitu aja gitu ya. Kalau orang kondisinya 0 kan pasti berani kan? Iya kan? Apalagi kalau minus kan, ya lah gitu kan. Sing maga itu kadang. Yang maga itu biasanya yang setengah-setengah itu. Tapi kalau misalnya dalam konteks relationship gitu, Mas Riko, kadang kan ketika kemudian aku melihat banyak case dari teman-temanku gitu kan, ada yang kemudian pasangannya itu dibebaskan. Mau kemana gitu ya. Dan dia meyakini dengan cara membebaskan itu justru kemudian pasangannya nggak bakal neko-neko gitu. Tapi kenyataannya banyak yang sebaliknya. Dengan dia membebaskan, justru pasangannya ada kesempatan untuk kemudian mendua dan lain sebagainya kayak gitu. Sementara kalau yang diajarkan Mas Riko kan ya udah nggak perlu ada yang dikontrol segala macam gitu. Nah banyak yang mengalami itu udah dikasih kebebasan, tapi justru karena dikasih kebebasan berteman dengan circle ini, circle itu, kesempatan kan muncul gitu, terjadi gitu. Nah itu gimana Mas? Beda tipis. Jadi yang aku ngomong itu bebaskan, bebasnya itu natural. Ketika perasaan kalian udah selesai, ketika kalian sudah kebutuhan akan orang lain itu sudah kalian sadari, kalian akan lebih mencintai diri sendiri. Oke. Ketika kalian lebih mencintai diri sendiri, kalian lebih cinta ke orang lain. Ya dong, kalian nggak bisa cinta orang sebelum cinta diri sendiri. Dan cinta hanya mereka ketika kebutuhan nggak ada. Oke. Nah, sekarang case-nya beda. Kalian membebaskan pasangan kalian dengan harapan pasangan kalian nggak neko-neko. Berarti kan ada perasaan yang belum selesai dong. Ya akhirnya kejadian lah, terjawab sudah. Iya. Oh gitu. Makanya sensasinya atau perasaannya kalian selesaikan dulu. Ini tentang diri kalian, bukan orang lain. Oke. Nah itu berkali-kali Om Joko itu ngingetin di grup. Ini tentang kalian, bukan orang lain. Ini tentang kalian, bukan orang lain gitu ya. Nah itu. Mulai ngeh ya teman-teman ya. Iya. Sakti sih emang. Riko Utama itu ya. Mantap ya. Oke, mantap. Ngeh semua kalian. Ada yang mau nitip pertanyaan nggak? Aku tuh ada host cadangan sih, cuman nggak bisa datang sore ini gitu ya. Jadi nggak apa-apa, aku lanjutkan dulu teman-teman ya. Bolehkah aku nitip Kak? Aku mau bilang gimana caranya biar nggak terus kepikiran bayar hutang harus gimana dan dari mana, sedangkan penghasilan minim yang menurut logika mustahil Kak. Tadi udah dijawab sama Mas Riko gitu. Jadi disadari, dinikmatin aja perasaan itu sampai kemudian nanti ganti sensasi yang baru gitu ya Mas Riko ya. Betul. Nggak usah dilawan-lawan. Nggak usah dilawan. Kalau kalian lawan malah bertahan. Kalian kan ngasih energi dengan perlawanan kalian kan. Oke. Makanya perlu dibiarkan. Nah, Mas Riko tuh pernah kan kita wawancara. Kalau nggak salah kita membahaskan tentang sesuatu yang gaib gitu ya.
orang bahagia itu biasanya nggak punya pengalaman gaib gitu. Bener nggak, Mas Riko gitu? Tentang ini gimana? Apa kaitannya orang yang banyak masalah melihat sesuatu yang gaib-gaib gitu? Gimana tuh, Mas? Jadi gini, orang kan ada yang percaya gaib, ada yang enggak. Oke. Percaya setan, ada yang enggak. Biasanya orang yang percaya setan itu banyak apa ya? Itu loh, apa itu? Banyak memendam perasaan. Akhirnya dia ngurusi setan. Kalau semen bahagia, semen nggak akan kepikiran setan sekalipun. Nggak ngurus, meskipun Iya. katanya di jendela ada kuntilanak ngawang, semen nggak ngurus wis. Bapak ngawang lah, yuk wis kan gitu kan. Iya. Tapi kalau sampean ada perasaan sedih, takut, itu pasti kebayang-bayang. Paling gampang itu ngeceknya gini. Kalian mandi, kalian sampoan 5 menit, sama kalian merem. Kalau kebayang setan, berarti ada ketakutan. Kalau nggak kebayang, berarti aman. Iya kan? Oke. Gaib, Jadi orang bahagia itu potensi untuk kemudian melihat setan. melihat hal-hal yang kayak gitu tuh sangat-sangat minimalis gitu ya. Sangat minimalis. Rata-rata yang kemudian pendaman-pendamannya masih banyak, masih susah hidupnya, Susah. itu diekspresikan ke sana gitu kan. Iya sih Mas, rata-rata banyak yang seperti itu. Oke, nah sekarang Mas, ini aku kemarin kan ngobrol sama siapa? Bu Puji. Bu Puji itu salah satu subscriber Ngadi Roso yang setia dari awal gitu ya. Jadi dia itu dulu punya hutang tuh sampai 680 jutaan gitu Mas. Dan dia nggak pernah ikut kelas. Sebenarnya ikut kelas itu ya perlu ya enggak gitu. Buktinya kayak Bu Puji itu cuma nonton aja, terus kemudian nerapin dalam kehidupan sehari-hari, ya bisa seperti itu gitu. Datang jauh-jauh dari Merauke ke Bali, nemuin Ngadi Roso. Ngucapin terima kasih aja. Semua bukunya Ngadi Roso itu dibeli, dibayar 10 juta gitu. Sisanya kasihkan ini beberapa tim gitu. Wah, teman-teman seneng kemarin ya. Nah, salah satu obrolanku yang menarik dengan beliau itu, kan banyak coach dalam pengembangan diri, trainer-trainer motivasi itu mengatakan, kalau kamu anak minta sesuatu ke kamu, nggak kamu turutin, itu sama dengan kamu memberikan sinyal pesan kepada pikiran si anak bahwa cari uang tuh susah dan lain sebagainya, dan itu membentuk mindset miskin gitu, katanya gitu. Sementara banyak orang yang ketika kemudian menikah, terus kemudian nggak berhasil dalam urusan rumah tangga, itu gara-gara terlalu dimanja sama orang tuanya waktu kecil, pengen ini, pengen itu diturutin. Nah ini kan paradok nih, yang bener yang mana gitu. Dalam perspektifnya Mas Riko, kira-kira kalau kasusnya seperti ini gimana, Mas? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Oke. Karena tiap pribadi unik. Jadi ketika sampean menerapkan, sampean nggak beliin anak sampean, hasilnya akan beda ketika Om Joko nerapin ke anaknya. Tiap pribadi unik. Karena tiap pribadi unik. Anaknya sampean mawar, anaknya Om Joko kaktus. Responnya beda ketika sampean nggak beliin. Yang kaktus dia tegar, oh nanti aku bisa beli sendiri. Mungkin yang mawar dia letoy, akhirnya miskin jadinya. Jadi respon tiap anak itu beda. Dan memang ya sudah skenario semesta, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kalaupun dia memang nantinya jadi mental miskin, terus miskin, ya pasti nanti dia akan nemu-nemu sendiri lah. Oh aku harus gini, pasti dia tahu sendiri nanti. Oke. Sip. Jadi apapun pilihan sikap yang diberikan oleh orang tuanya, ya nggak bisa terus kemudian hasilnya digeneralisasikan tuh nggak bisa. Karena kepribadian, karakternya anak itu beda-beda. Beda-beda. Ya gitulah. Intinya jangan terlalu serius sih, memang jalanin hidup ya Mas. Iya, main-main aja. Iya, main-main. Bersenda gurau. Iya, gitu. main-main terus tiba-tiba punya 100 Bitcoin kan enak. Iya. Main-main kemana Mas Taib? Oke. Udah 100 Bitcoin.
Mas, dalam kan tadi Mas Riko ngomong bahwa kesadaran itu ya sebenarnya fitrah kita sendiri, nggak usah dicari, nggak usah dipelajari. Aneh kalau kemudian kita tuh belajar kesadaran, karena secara prinsip ya kesadaran itu adalah ya kita gitu ya Mas Riko ya. Nah, tapi untuk kemudian sampai di titik itu, terkadang yang jadi penghalang justru malah guru, iya nggak Mas Riko? Betul. Makanya di tahap akhir lupakan ajarannya. Lupakan ajaran si guru itu. Iya. Sebetulnya kayak aku, Om Joko, Tanah Pintu, Mas Hendra itu adalah jualan air di tepi laut. Itu fakta. Fakta ya Mas ya? Fakta memang. Iya, iya. Tapi memang butuh itu. Emang butuh itu karena nggak tahu kalau di depannya laut. Kita ini jualan air di tepi laut ya. Bener ya Mas Riko Jasi. Iya, iya. Real itu memang. Perbuatan luas tuh. Iya, makanya cok goblok-goblok kan. Kamu tuh laut kok mau dijuali air gitu ya. Oh, makanya kalau dipromoin sama Mbak Ami tuh ya jangan mau gitu ya. Asik, asik. Oke. Apa Mas ciri-ciri yang teman-teman pada ketawa semua Mas? Apa Mas ciri-ciri yang paling bisa dilihat bahwa seseorang itu udah konsisten di stay di kesadaran? Nggak ada cirinya. Nggak ada cirinya. Karena ketika aku ngasih tahu, oh cirinya gini, orang-orang akan meniru cirinya. Nggak berusaha untuk kemudian mengalaminya sendiri gitu. Contoh, oh orang tercerahkan itu adalah orang yang berbuat baik, gemar menabung, nggak selingkuh. Kalau niru karakternya gampang. Tapi itu kan karakter adalah hasil pembungaan dari bunga yang sempurna kan, atau pencerahan kan. Nah, yang perlu kalian pelajari adalah bagaimana proses dari benih itu, caranya gimana bisa tumbuh. Nah, kalau kalian berusaha mengikuti karakter-karakter orang yang tercerahkan, kalian akan kecelik. Karena karakternya beda-beda. Contoh Mahafira, dia tercerahkan, dia telanjang dan suka puasa. Kalian akan ngikutin. Itu dia tuh. Nggak mungkin kan kalian sekarang telanjang, nggak mungkin. Ya kan? Contoh lagi, Ramana, dia tercerahkan, dia akhirnya di Arunacala, berdiam diri. Mungkin ada beberapa orang yang tercerahkan ekspresinya seperti itu, tapi tidak semuanya. Jadi ekspresinya pasti beda-beda. Oke, Mas, jujur ya. Ini kita belak-belakan aja Mas Riko. Jadi ketika kemudian ada guru spiritual, sorry to say ya, enggak, solusinya tetap meditasi. Enggak, aku nggak menemukan jalan lain kecuali meditasi. Itu satu. Dia kuat banget berpendirian di situ gitu ya. Yang kedua, enggak, aku nggak menemukan jalan lain kecuali puasa. Pokoknya ya harus puasa gitu. Satunya meditasi, satunya puasa gitu. Nah, ini nih aku pengen komentar dari Mas Riko gimana? Sejujur-jujurnya gitu aja. Jadi setiap ada orang pengen naik level spiritual, arahannya itu. Gimana Mas Riko? Meditasi itu bagus. Jadi itu tahap awal. Meditasi itu tahap awal. Tahap terakhir adalah kalian meditatif. Oke? Karena di meditasi masih ada si pemeditasi. Masih ada pribadi yang melakukan meditasi. Nah, di meditatif kalian menyadari pribadi yang melakukan. Maka akhirnya meditatif. Hanya ada meditasi tapi tidak ada yang bermeditasi. Nggak ada klaim. Biasanya orang terjebaknya di situ. Akhirnya saklek. Sama kayak puasa. Puasa itu bagus. Kenapa? Karena dengan kalian puasa, kalian menipiskan sensasi tubuh kalian. Tapi kalau kalian terlalu saklek, jatuhnya bukan puasa, tapi menyiksa tubuh. Jadi ya, lakukan yang sewajarnya. Yang penting, aslinya yang penting itu kalian membiarkan perasaan kalian apa adanya. Aslinya itu. Membiarkan perasaan kalian apa adanya. Yang penting kan itu hasilnya. Iya. Esensi dari semuanya. Baik. Keren nih Mas Riko ya. Aduh, jangan lupa ya, kita tanggal 19 teman-teman yang di Bandung, nanti kita ngopi bareng, belajar bareng dengan Mas Riko, dengan Mas Joko, dengan Mas Hari, yang rumahnya Bandung dan sekitarnya. Nanti teman-teman akan dipandu praktik langsung, dan sekali lagi nilai bergaining ya dari
apa tuh namanya, treatment edukasi letting in kelas ini terletak pada di grupnya. Jadi teman-teman akan tanya apa aja akan dijawab, dan sekarang aku melihat muncul Riko Hutama baru di grup itu gitu. Jadi kayak copy paste-nya gitu. Teman-teman mengalami kemajuan yang sangat signifikan gitu ya. Oke. Satu pertanyaan di segmen ini. Mas Hendra, tolong tanyain, misal kita mirroring nih. Hasil akhir yang diharapkan dari mirroring itu seperti apakah? Oh enggak, ini udah tadi. Mas Riko, kalau semua konsep yang dipahami jadi penghalang, berarti konsep yang baru bisa juga jadi penghalang. Atau apakah semua konsep yang masuk hanya sebuah perjalanan endapan dari samskara sebelum bertemu dengan itu? Itu gimana, Mas? Bener. Jadi konsep hanyalah konsep. Ketika kalian tidak terikat dengan konsep apapun, ya udah kosong kan, selesai. Mau apa kalian? Selesai kan. Jadi memang konsep itu anggap aja lelucon, bukan kebenaran. Jadi jangan dipercayai konsep apapun, entah itu konsep reinkarnasi, samskara, entah itu samsara, entah itu past life, entah itu future life, entah itu konsep ketuhanan, wis dianggap konsep aja. Konsep itu kan cuma sekedar suara yang lewat kan. Nah, karena suara itu ada artinya, berupa bahasa, akhirnya jadilah konsep. Nah, kalau suara nggak ada artinya, ya cuma lewat. Jadi anggaplah konsep itu nggak ada artinya, ya biarin lewat kayak suara. Selesai. Nah, di situ akhirnya kalian mengalami jeda. Pelan-pelan, ternyata kalian sadar jeda itu bukan jeda, tapi ruang. Tapi pelan-pelan. Jadi, Mas Joko, aku di Abundant Revolution tuh, kalau ngamatin Feby ngajar, itu kan, Feby itu kan juga baca ya, buku Lautan Keberlimpahannya Mas Riko ya, e-book itu tuh. Jadi, sebagian, aku udah pernah sering dengar dari Mas Riko, tapi bener loh, energi melepaskan, energi kita bener-bener stay di kekosongan, kesadaran itu, Mas. Wah, itu teman-teman tuh mengalami kemajuan yang luar biasa. Jadi kayak banjir testimoni gitu. Mungkin di Tanpa Pintu kan juga mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi nampaknya memang kita harus berani punya nyali untuk kemudian keluar dari dogma-dogma, konsep-konsep yang itu kita dapatkan dari kecil ya. Tantangannya kan di situ aja sebenarnya, Mas Riko ya. Tantangan di situ. Tinggal berani nggak kamu putar 360 derajat gitu kira-kira ya. Makanya kan kita ada teknik reversal breathing kan, untuk memunculkan keberanian. Bagi kalian yang nggak berani. Oke, itu di kelas nanti diajarin ya, Mas ya. Khusus bagi teman-teman yang tidak berani karena terlalu kuat dogmanya ketika kecil gitu betul. ya. Nah, itu jawabannya teman-teman.